memulai partisipasi kegiatan di satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian melalui platform Merdeka Mengajar. Kalau sudah masuk di sana, maka Bapak Ibu sekalian baru bisa melaksanakan proses-proses tahap-tahap pelaksanaan kurikulum itu di zaman regulasi yang saat ini. Panjang kan itu, berat kan itu, sertifikasi kagaknya, tanggung jawabnya berat. Pak, Bu, kalau berbicara di usia Bapak Ibu sekalian, warisan kerajaan Indonesia memang harus pelan-pelan didampingi, namanya bimbingan dan pelatihan. Tetapi kalau anak-anak yang baru lahir dikasih gadget, tak usah dikasih bimbingan, langsung bisa. Itu beda kita dengan, termasuk saya, termasuk dari warisan kerajaan lama. Transformasi digital inilah yang harus pelan-pelan diinisiasi bersama-sama oleh kita. Lebih-lebih dalam kondisi yang saat ini. Pertama, kita baru keluar dari masa pandemi. Pembelajaran mengalami loss learning berdasarkan survei yang diadakan 40%. Pembelajaran yang saat ini kita laksanakan bukan pembelajaran ketuntasan, tetapi pembelajaran pemulihan. Seperti orang sakit keluar dari rumah sakit, baru keluar dari rumah sakit, supaya tuntas kurikulumnya itu. Tak seperti itu. Pelan-pelan supaya sehatnya segera pulih, pembelajaran segera pulih. Kurikulum Merdeka memberikan kesempatan Bapak Ibu mentransformasi kondisi dari pandemi ke endemi. Pelan-pelan. Yang selanjutnya Mbak Bu, judulnya saja sudah Bimtek Platform Rapor Pendidikan. Setiap satuan pendidikan memiliki rapor atas hasil yang Bapak Ibu tunaikan di tahun sebelumnya. Data sebelumnya banyak data. Tetapi data yang digunakan saat ini Pak Bu, data tunggal dari hasil asesmen nasional yang memetakan asesmen kompetisi ini, survei karakter dan lingkungan belajarnya. Rapor pendidikan ini berdasarkan data yang ada untuk Kota Tanjung Pinang dan Kota Bintan yang sekolahnya mengakses rapor pendidikan baru 47%. Sekolah-sekolahnya kemana sisanya kalau tidak segera memiliki rapor pendidikan. Dasar daripada perencanaan penyusunan berbasis data itu rapor, Pak. Dikarenakan apa? Kurang tanggap satuan pendidikan mengakses melalui akun yang sudah disediakan. Akun ini dianggap tidak penting, padahal di dalam akun ini cara Bapak Ibu mengakses semua informasi pendidikan. Sisa dari 47%, nah ini data kita pukul 08.00, jadi datanya masih fresh. Tetapi pencapaian akun belajarnya, ini Bang, ini kan, ini tidak linear, yang mengakses baru 47%, tetapi data yang masuk, yang punya akun belajar di Bintan itu sudah 97%. Yang di Kota Tanjung Pinang itu sudah 96. Yang memiliki akun sudah tinggi, yang mengakses sedikit. Ini PK pertama. Padahal rapor ini digunakan
sebagai syarat penyusunan perencanaan setiap satuan pendidikan. Hasil rekomendasi dari penyusunan inilah yang menjadi tindak lanjut atas rencana anggaran Bapak Ibu sekalian dalam rangka pemenuhan atas capaian-capaian atau pemulihan pemenuhan target-target standar nasional yang diharapkan. Bapak Ibu bekerja dalam kerangka 8 standar nasional pendidikan, tetapi Bapak Ibu juga harus mendorong transformasi pendidikan ke arah pendampingan siswa yang asimetris, penguatan kepala sekolah yang berkelanjutan, penggunaan kurikulum yang baru, transformasi satuan pendidikan dengan digitalisasi. Datanya dari rapor pendidikan disusun dengan perencanaan yang baik, kemudian kumpulan dari satuan-satuan pendidikan yang ada menjadi profil pendidikan daerah. Apa yang diidentifikasi, kemudian lakukanlah refleksi dengan sebaik-baiknya dengan kekurangan-kekurangan yang ada. Tujuan kita di sini adalah itu. Selanjutnya, 10 hari kerja Bapak Ibu akan menghadapi pertempuran pembelajaran tatap muka. Kesiapannya seperti apa? PHBS-nya apakah sudah siap? Meskipun saat ini sudah masuk dalam kategori pandemik dan endemik, tetapi masih ada varian baru atas COVID-19. PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehat di satuan pendidikan Bapak Ibu tetap harus diutamakan. Apakah sudah siap? Dari antara yang ada ini, ada perbedaan tentunya K13 dengan kurikulum Merdeka berbeda. Kalau kurikulum 2013 tentunya masih menggunakan pendekatan dokumen 1, dokumen 2. Di kurikulum Merdeka sudah menggunakan pendekatan istilah KOSP. Kalau di silabus Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu menggunakan istilah silabus di kurikulum 2013. Di kurikulum Merdeka Bapak Ibu menggunakan ATP. Kemudian di KIKD di kurikulum 2013, Bapak Ibu di kurikulum Merdeka sudah menggunakan pendekatan TP. Banyak hal istilah. 2. Berapa banyak yang sudah akses di PNM? Berapa banyak yang sudah lulus topik 1 modul 1, 2, 3, topik 2 modul 1, 2, 3, topik 3, 2, 1, 2, 3. Berapa banyak guru-guru kita, kepala sekolah kita yang sudah melaksanakan seri-seri webinar terkait dengan IKN. Tidak ada kita masuk seperti K13 pada kurikulum Merdeka. Kepala sekolah harus inisiasi, guru-gurunya harus dilibatkan, komunitas pembelajaran diaktifkan di satuan pendidikan bersama-sama dengan Kombel yang ada di wilayah kabupaten tersebut, bekerja sama dengan mitra pembangunan. Kata Pak Adis, nggak bisa kok hentikan supaya guru-guru bisa nggak bingung. Bapak Ibu sekalian, kata dihentikan tidak bisa ditawar di saat 10 hari menjelang PTM ini. Oleh karena itu, kita duduk bersama-sama di majelis yang terhormat ini untuk berdiskusi. Sengaja saya datangkan narasumber saya dari G20 lumayan. Harusnya ikut G20 atau ke Ukraina saja, tapi saya bawa ke sini supaya ibu memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya masih membawa banyak jenderal-jenderal, cuma satu jenderal berangkat lagi ke Jakarta, Pak Teddy kemarin. Harusnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Bupati Tanjung Pinang memberikan penguatan sedikit terkait dengan data di Tanjung Pinang, dan berkenan nanti Pak Kadis Bintang untuk membuka kegiatan secara resmi. Beliau-beliau ini utuh. Saya takut kalau membuka kegiatan beliau. Tanah hutan itu, karena di sini ada utuh. Karena Bapak Ibu sekalian, ini pertemuan saya yang pertama untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau dengan beliau-beliau Bapak Ibu sering, tapi dengan saya baru, karena saya dari 2 bulan. Sebelumnya saya dari Lampung untuk mengawal LPMP Provinsi Lampung. Burung balang terbang malam, padi di tangan mulai bersemi. Jumpa awal salam bukanlah sembarangan. Salam yang saya kirimkan penuh makna silaturahmi. LPMP sudah almarhum, jangan disebut-sebut lagi. Tak elok lagi disebut-sebut orang yang sudah meninggal. Organisasi ini sudah almarhum. Misalnya sudah saya patok di depan. Lembaga penjaminan mutu pendidikan berubah namanya menjadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Kemendikbud jangan disingkat, harus ada kepanjangannya. Kemendikbud Ristek. Itu adalah rumah bersama. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan tugas dan ranah fungsinya lebih besar daripada lembaga. Kalau lembaga hanya mengawal satuan pendidikan saja dalam pemenuhan indeks kualitas mutu, 8 standar evaluasi diri sekolah Bapak Ibu sekalian. Tetapi khusus untuk Balai Penjaminan Mutu, kita diminta mendampingi surat 5 dari surat regulasinya, mulai mendampingi pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan rekomendasi-rekomendasi dari Bapak Ibu sekalian itu, dari rapor pendidikan menjadi profil pendidikan daerah, pemenuhan atas indikator urusan bidang pendidikan itu, sampai dengan urusan susahnya Bapak Ibu kita masuk di dalam. Contoh, Pak, saya ini tak paham apa bagaimana menyelesaikan urusan bos. Kenapa laporannya tidak selesai Bapak Ibu? Dikarenakan ABC. Nanti kami koordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini OPD dinas, karena senyatanya urusan penurunan untuk satuan pendidikan, gurunya, siswanya, kepala sekolah, dan tentunya pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah. Kenapa bosnya tidak selesai? Kenapa DAK-nya mandek? Kenapa DAK-nya banyak bermasalah di APH? Kami sekarang mendampingi seperti itu. Pak, kenapa ini bos kinerja tak jalan-jalan? Kenapa ini IKN-nya tak jalan-jalan? Pak, sampai di sana. Tetapi kalau urusan Bapak Ibu mau pinter secara mandiri, pinter secara PTK-nya, ingin tahu PKB-nya, maka sekarang sudah dibentuk lembaga baru, organisasi baru, namanya
Balai Guru Penggerak, khusus diklat Bapak Ibu Tetangga, khusus diklat. Jadi diklat macam-macam, dari diklat A sampai diklat Z di Balai Guru Penggerak itu Bapak Ibu diwadahi. Tetapi di dalam total quality management satuan pendidikan, di dalam urusan pendidikan pemerintah daerah, disitulah peran Balai Pendampingan Mutu Pendidikan. Jadi sudah saya arahkan Bapak Ibu sekalian, Pak, saya mau diklat implementasi kurikulum, surati kepala BPP. Pak, saya ingin sekolah saya maju dalam 2 tahun untuk mewujudkan visi pendidikan saya, surati BPMP. Pak, bos saya macet, surati BPMP. Pak, gak saya mogok, surati BPMP. Pak, kami ini seopos masalah pendidikan terkait dengan pusat prestasi, surati BPMP. Tetapi kalau sudah urusan pendidikan, pelatihan, bintang-bintang yang menyangkut urusan kepala sekolah, pengawasnya, satuan pendidikannya, yang urusannya itu adalah pendidikan dan pelatihan, segera surati kepala BPP. Segera, karena waktu kita mepet, duitnya harus terserah. Bapak Ibu tidak menggunakan 2 organisasi ini untuk gila negara. Jangan khawatir Bapak Ibu mengeluarkan uang, mereka sudah dibekali negara dengan uangnya. Nggak usah khawatir lagi di zaman sekarang. Pak, saya butuh surat di BPP. BPP juga punya uang. Pak, kami butuh ini di negara kami, di satuan pendidikan surat di BPMP. BPMP nanti sudah mau ngirim orang-orang. Nggak usah Bapak Ibu mikir uang orang. Ya Bapak Ibu ya, segera, khusus untuk Pinang, khusus Bintang, karena beliau kakak-kakak saya. Jadi saya akan concern, fokus. Jadi kami kalau diskusi begini seperti kakak beradik. Jadi tidak ada tutup-tutupan lagi. Jadi Bapak Ibu harus ikut komando beliau. Karena beliau ada jenderal-jenderal Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya arahkan. Nanti kayaknya silakan untuk memberikan penguatan selaku Kepala Dinas Tanjung Pinang, dan nanti Bapak saya untuk membuka agenda rapat ini secara resmi. Saya tutup dengan nak pergi ke Mekah, ambillah dalam, lagi belah, tolong dibersihkan. Saya pray dari 10 bila ada salah, mohon kenang salah-salah yang banyak itu dimaafkan. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pagi ini cuaca sangat cerah, segar sekali dalam ingatan kita, Mas. Bagaimana paparan Kepala BPMP tadi. Cuman saya tidak pandai buka pakai pantun. Beliau orang baru, kami sama gadisnya, tapi mahir sekali berpantun, berbeda jauh dengan saya. Puji dan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala berkah dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama berada di dalam keadaan sehat, insya Allah juga dalam keadaan bahagia, untuk kita sama-sama melaksanakan kegiatan secara berturut-turut dari hari ini sampai nanti dengan hari Selasa tentang platform pendidikan, baik di satuan pendidikan maupun di dinas pendidikan. Salam bering salam kita berikan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Semoga dengan banyaknya bersalawat kita mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Kepala BPMP Kota Tanjung Pinang, Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Wasita. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Senior Andi, kemudian Bapak sebelah Bapak siapa Pak? Oh iya, mohon maaf belum familiar saya. Bapak Ibu beserta adiklat yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Terhendak kita bersama ketika mendengarkan pemaparan
tentang bagaimana kondisi mutu pendidikan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, terutama kami di Kota Tanjung Pinang. Ada banyak beban, ada banyak tugas yang harus sama-sama kita kerjakan. Kami di Kota Tanjung Pinang punya motto bahwa kita harus bekerja bersama-sama dan bersama-sama bekerja. Karena kalau kita bicara tentang mutu pendidikan, tidak bisa berdiri sendiri. Dinas Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan, termasuk peserta didik sama-sama. Tugas fungsi yang membedakan. Kepala Dinas Pendidikan berapa, kemudian bidang-bidang yang ada di Dinas Pendidikan berapa, Bapak Ibu di Satuan Pendidikan juga berapa. Itu yang membedakan. Tapi ketika kita merumuskan, kita harus merumuskannya secara bersama-sama. Karena ini memang merupakan tanggung jawab dari kita bersama. Ada di tangan kita bagaimana peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Bapak Ibu paham satuan pendidikan apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Kalau tadi yang pertama kali dengan tahun ajaran baru, tentu yang pertama kali kita perhatikan lingkungan. Apakah lingkungan sekitar sekolah kita sudah aman, sudah nyaman peserta didik? Penerapan PHBS, olah hidup bersih dan sehat, apakah sudah berjalan? Pandemi berubah sekarang menjadi endemi, belum pernah. Jadi penerapan pola hidup bersih dan sehat masih harus kita tetapkan di satuan pendidikan kita masing-masing. Kemudian bagaimana dengan kalau sudah masuk ke ruang kelas, Bapak Ibu yang berdiri di depan kelas harus sudah mempersiapkan diri. Implementasi kurikulum merdeka harus sudah kita laksanakan di tahun ajaran baru 2022-2023. Mungkin bisa disampaikan, saya punya materi sedikit tentang beberapa kebijakan merdeka belajar di Kota Tanjung Pinang. Kepada Bapak Tafsir SSI MSI, disilakan. Nanti dibalas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati hadir bersama kita Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, kemudian Kepala BPMP, Kepala Sekda, hadir bersama kita juga PNI bersama, kemudian pengawas baik jenjang SMA, SMK, SD, SMP, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan, juga hadir bersama-sama kita kepala sekolah SD, SMP, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan hal berkenaan dengan pentingnya kegiatan BIMTEK ini oleh Pak Wasita dan juga sedikit dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Intinya adalah rapor pendidikan ini sebagai acuan kita nantinya dalam menyusun program-program. Kita sudah ditetapkan ya, indikator-indikator capaian ya, oleh kementerian. Ini saya pikir cukup bagus. Jadi kita lebih fokus nantinya ke depan apa-apa tekanan-tekanan pertumbuhan menjadi prioritas dalam menyusun rencana program agar kegiatan-kegiatan yang menjadi tumbuhan bintang ataupun menjadi masih rapor merah ya, merah itu menjadi segala prioritas. Jadi secara nasional Bapak Ibu, dan saya minta kepada seluruh peserta dan Bapak Pendidikan untuk betul-betul nantinya melihat apa
apa sih yang menjadi skala prioritas kita nanti untuk agar nantinya pada saat kita menyusun perencanaan, ya, ini menjadi skala prioritas agar target-target skala prioritas kita itu paling tidak 2 atau 3 tahun ke depan bisa ada kenaikan yang signifikan. Dan itu memang harapan kita bersama. Saya pertama dulu sebagai kepala dinas pendidikan Bintan waktu itu memetakan apa sih persoalan-persoalan yang mendasar kita dan harus menjadi perhatian khusus. Saya jumpai ada beberapa hal. Yang pertama adalah sarana prasarana pendidikan kita waktu itu yang masih minim. Akhirnya saya push codingnya Pak Sudan. Saya kumpulkan seluruh kepala sekolah SD SMP. Saya tanyakan bagaimana data codingnya masing-masing sekolah. Ada yang menginput asal-asalan, ya, hanya menginput data sertifikasi guru. Karena kalau nggak diinput data sertifikasi guru, dia tidak dapat dengan sertifikasi guru. Sedangkan data-data yang lain seperti sarana prasarana, ruang kelas, dan lain-lain itu hanya asal-asalan itu. Sedangkan itu penting. Nah, sehingga di input asal-asalan dianggaplah oleh pemerintah pusat bahwa kita ini sudah cukup. Kenyataan di lapangan bahwa kondisi kita itu sangat memprihatinkan. Nah, kalau saya post semua seluruh kepala sekolah dan juga operator di sekolah, dan nampaklah bahwa diminta sekian persen kondisi ruang kelas yang rusak. Tidak ada lapor komputer dan sebagainya, sehingga alhamdulillah tiap tahun akan kita naik terus sampai beberapa kali 100% kenaikannya. Bahkan kami di Bintan tahun ini itu mendapatkan daftar terbesar sekepri sekitar 30 miliar, hampir 30 miliar. Alhamdulillah, karena ini adalah akibat daripada kita prioritas ke data sarana pendidikan kita yang tadinya belum begitu valid, kita kuning, kita input, dan alhamdulillah kita mendapatkan dana alokasi khusus yang tiap tahun peningkatan. Dan saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat baik nantinya, supaya nanti ke depan kita lebih fokus lagi, karena dari rapor pendidikan kita terima masih banyak rapor merah, Bu. Mungkin di kabupaten kota lainnya menjadi satu perhatian khusus, ya, sehingga nantinya diharapkan ini bisa menjadi kegiatan yang bisa menjadi sepakat kita bersama untuk kita ke depan menyusun program-program prioritas. Dan memang tantangan kita cukup berat, tantangan kita ke depan cukup berat karena kebijakan pemerintah pusat terus melalui perubahan-perubahan, dan daerah mau tidak mau kita harus siap untuk menyikapi itu dan siap untuk mengimplementasikan. Dan saya pikir tantangan kita ke depan yang lebih berat itu adalah bagaimana karakter yang harus kita jaga, kompetensi anak-anak kita, dan yang terakhir adalah literasi. Literasi ini menjadi perhatian kita bersama karena memang eranya sudah berubah sekarang. Ya. Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu yang Ibu ajar itu lahir di abad 21, guru-gurunya abad 20, sarana pendidikan kita itu berada pada abad ke-19. Jadi 19, 20, 21. Kita berada pada situasi sekarang ini abad 21. Jadi semuanya harus berubah. Kebijakan-kebijakan yang dulu-dulunya kita anggap itu sudah baik, ternyata sekarang ini harus kita melakukan penyesuaian. Termasuk saya tadi diskusi dengan Pak Wasita. Perda pengelolaan pendidikan kita juga harus diubah. Sudah ada sekarang implementasi kurikulum Merdeka Belajar dan sebagainya itu harus menyesuaikan. Ada sekolah penggerak dan sebagainya itu harus kita sesuaikan. Nah, ini harus kita sesuaikan semua, harus kita sama-sama. Sinergitas antara daerah, provinsi dan juga pusat itu sangat perlu kita lakukan. Karena sistem sekarang ini kan sistem keroyokan, tidak ada lagi yang sektoral. Kalau dulu kan sekolah potensial, RSBI itu masing-masing direktorat ya. Kalau sekarang tidak, semua direktorat terlibat.
kita juga harus terlibat dan sama-sama saling mendukung. Itu yang penting, sama sinergitas itu yang kita harus jaga, kita jalin komunikasi yang baik. Terima kasih saya Pak Wasita sudah menaikkan kegiatan ini dan terus kita lakukan komunikasi yang baik agar semuanya harus bisa terlaksana nantinya dapat kita implementasikan dengan baik nantinya ke depan. Demikian yang dapat disampaikan. Ini ada pantun nih Pak. Saya tak mau kalah juga dengan Pak Wasita, dengan Bu MC. Bu MC banyak itu pantunnya. Pulau Bintang indah tempatnya, wisatanya indah dan selalu dikenal. Bintek rapor pendidikan sebagai cermin kita bersama, sebagai acuan kita untuk menuju program meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bintek Platform Rapor Pendidikan se-Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kabupaten Bintan dan Kota Pinang secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelangi terlihat di pagi hari. Melalui rapor-rapor pendidikan, kita saling bersinergi untuk sukseskan program Mas Menteri. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya penyerahan piagam penghargaan atas partisipasi dan dukungan dalam menyukseskan kebijakan Merdeka Belajar sebagai upaya transformasi kemajuan pendidikan dan kebudayaan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dan Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, serta kepada Bapeda Kota Tanjung Pinang dan juga Bapeda Kabupaten Bintan. Kami persilakan kepada Ibu Kadis dan Pak Kadis untuk tampil di depan, dan juga kepada perwakilan dari Bapeda Kabupaten Bintan dan juga Bapeda Kota Tanjung Pinang. Bapak Ibu sekalian, kalau piagam ini diserahkan, rapor pendidikan harus 100%. Amin. Ini adalah bukti komitmen daripada kegiatan ini. Tak ada lagi alasan seperti kondisi sekarang di Senayan. Di Senayan dirugi dikarenakan apa? Kurangnya respon terkait dengan regulasi, respon cepat perdagangan regulasi. Karena itu target kita minggu kedua seluruh rapor pendidikan melalui pemanfaatan akun belajar dan platform Merdeka Mengajar harus tuntas 100%. Saya serahkan kepada Pak. Kalau tepuk tangannya benar ini Pak ya? Dan sampaikan kepada Kadis. Lanjut Pak. Piagamnya ringan, bebannya yang berat. Berbeda dengan pemerintah daerah khusus OPD pendidikan. Untuk Bapeda, Pegang dulu, Pak. Bang, kalau dulu. Ya. Ini urusannya adalah urusan indikator-indikator bidang pendidikan. Kalau Komisi 4 atau Komisi 1 urusannya dengan regulasinya. Berarti kalau ini diserahkan urusan SPM, Permendagri yang terkait dengan Permendagri nomor 5981 harus selesai. Ada lagi. Oh, tanya
dimensi D yang bisa Bapak Ibu kerjakan dan itu mempengaruhi permasalahan literasi. Oke? Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan D dari yang semua nih. Nah, kemudian lihat ke C, ke GTK, ke Sapras Bapak Ibu. Ke input ya, C-nya apa? Ternyata walaupun itu bukan menjadi wilayah kerjanya Bapak Ibu, angkut saja tidak apa-apa. Ya, tadi saya kemarin diskusi pendek dengan ibu yang sini, saya menanya ibu yang dulu Pak saya namanya. Bu, kan kondisi GTK yang kompetensinya belum tinggi ya kan mempengaruhi? Pasti Bapak Ibu. Tetapi ada nggak dalam ruang sekolah, bukan dengan rekrut guru baru, bukan minta P3K baru, mengatasi kemampuan guru yang belum linear tadi, pasti ada dalam ruang. Perkuat kompetensi pedagogiknya melalui supervisi pengawas, melalui supervisi kepala sekolah, melalui tutorial tentang sejawat, melalui magang ke sekolah-sekolah yang punya guru yang linear tadi. Bisa itu. Ya. Tapi jangan tawarkan rekrut guru baru, karena nggak ada di angkas Bapak Ibu nanti kalau tuan berbasis anggaran. Biar itu menjadi urusannya dinas Bapak Ibu. Nah, aku juga yang GTK lihat C-nya, pengelolaannya Bapak Ibu. Pengelolaannya ternyata kompetensi manajerial kepala sekolah masih rendah. Sama. Bagaimana dia mau melakukan supervisi kalau kemampuan manajerialnya itu masih belum kuat, atau memang dia belum punya cakap gitu. Itu tadi. Ya aku saja. Tapi mungkin alternatif solusi Bapak Ibu dengan Pemda pasti akan berbeda, tapi tujuannya sama tadi Bapak Ibu, meningkatkan kompetensi para sekolah dan guru dengan cara yang lain. Tidak apa-apa, tapi tujuannya sama. Dan nanti di hasil akhirnya itu pun akan terasa signifikan terkait pendekatan proses pembelajaran dan terkait kepada hasil belajar, output di dimensi A dan B. Jadi di sana yang harus dikuatkan ya, Ibu. Jadi jangan malas membuka indikator di bawah, ya. Baca Bapak Ibu, benar-benar tim perencanaan sekolah harus kuat, harus orang-orang yang masih punya idealisme tinggi untuk memperbaiki sekolahnya. Ya. Nah kemudian setelah itu yang terpenting lagi Bapak Ibu, kemarin saya sudah paparkan ada monitoring dan evaluasi ya. Bapak Ibu sudah pernah melakukan monitoring dan evaluasi terkait program 15 menit sebelum proses pembelajaran, membaca 15 menit sebelum proses pembelajaran. Sudah pernah Bapak Ibu lihat dulu kegiatan itu? Dari awal itu sudah lama ya. Gerakan literasi sekolah itu sudah lama. Kenapa literasi kita rendah? Itu yang menjadi pertanyaan kita. GLS itu sudah lama program. Bahkan ada sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan ya Bapak Ibu ya. Kenapa di hasil asesmen nasional literasi kita masih rendah? Nah, coba Bapak Ibu kegiatannya, programnya, evaluasi program 15 menit membaca sebelum kegiatan ini. Itu dulu programnya Bapak Ibu. Kenapa masukkan di dalam peningkatan literasi? Saya mau mengevaluasi bermanfaat, berimpact enggak, berdampak enggak 15 menit sebelum membaca. Ternyata enggak. Karena apa? Karena anak-anak kita masih malas membaca. Bapak Ibu nggak pernah punya tagihan. Setelah biasa harusnya naik level di tagi Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu evaluasi program-programnya di dalam kegiatan membenahi literasi tadi. Gak apa-apa, jadi programnya evaluasi. Ada lagi nggak program literasi tadi? Ada apa tadi? Tata tertib. Kenapa harus memulai tata tertib? Tata tertibnya pernah dievaluasi nggak? Berdampak nggak Bapak Ibu? Apa hanya sekedar administrasi aja? Ada tata tertib? Ada. Di jalan ya, dievaluasi. Udah jadi role model nggak Bapak
Hasil Merdeka Belajar tidak ada betul-betul yang ada kesepakatan. Kata tertib ada lagi dalam konsep Merdeka Belajar yang karena dilibatkan untuk membuat peraturan. Itu 2 kali atau sekali gitu? 1 kali saja. Jika terlibat dia merasa memiliki. Itu sudah ada di dalam kelas, apa baru mengalami di kelas? Harusnya sudah di kelas. Berarti jam berapa? Harusnya bel itu berbunyi 7.20. Bapak itu kan perlu persiapan kan? Persiapan buka PPT-nya, buka pembelajarannya, bicara belajar, ya kan? Berdoa dulu dan lain-lain kan? Tapi ada 7.30 baru buka sekarang. Apa kesepakatan kita hari ini? Udah jadi role model belum? Latihan di teknik jalan yang baik. Jadi kalau menurut saya kata tertib kan tak usah diganti, tapi dievaluasi berdampak enggak kata tertib itu. Jadi bagaimana yang evaluasi kata tertib sekolah. Ya itu lebih penting Bapak Ibu daripada mengganti tapi sudah dijalani. Nah, berikan reward dan punishment. Guru yang datangnya lebih awal itu dihargai, diberikan bolehlah sertifikat kalau tidak ada dana dalam bentuk uang atau dalam bentuk bingkisan. Itu pasti bangga diumumkan ketika pelaksanaan upacara. Ini guru terbaik yang kinerja PNS, salah satu mengukur kinerja PNS itu adalah kehadiran. Karena itu ada datanya. Kalau dia pakai video kan dia menit detiknya terlihat. Hargai itu untuk membuat guru terfavorit, guru terbaik dan ini pakai salah satu indikatornya adalah absensi. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau nanti juga ini yang berubah, kan kita masih ada budaya malu, ya. Posting Bapak Ibu di grup WA kita. Hari ini guru-guru yang datangnya paling cepat, gitu ya. Hari ini yang guru-gurunya terlambat. Nah, atau bikin running test ya, kalau SMA, SMK saya yakin bisa buat sendiri. Ada Bapak Ibu di kami, mungkin ini dulu, nanti saya usul ke kepala. Teman-teman yang hari ini terlambat, jalan-jalan mana? Mudah-mudahan dalam sebulan 2 bulan kan ada rasa malu ya, namanya ada terus di WA, namanya ada terus jalan-jalan. Nah, kalau mau merubah perilaku harus seperti itu. Ada reward dan punishment. Jadi yang dievaluasi itu tata tertibnya, jangan dirubah-rubah terus. Saya ini kan udah bagus tata tertib di sekolah kita, tapi hanya untuk ajakan sama dokumen sekolah saja. Kalau mau bicara harus datang paling pagi ya, kepala sekolahnya harus pagi-pagi datang. Paling cepat absensinya harus dengan kepala sekolah. Paling belakangnya juga kepala sekolah pulang belajar. Ya, jadi dari akar permasalahan itu harus benar-benar spesifik kegiatan. Saya memiliki programnya besar, boleh program memang harus besar, tapi breakdown kegiatan yang bisa diukur, yang bisa dilaksanakan. Jangan pula yang bagus tapi tidak bisa dilaksanakan. Ya, nah, sesuaikan juga dengan anggaran dan kondisi sekolah kita. Nah, kalau literasinya yang paling buruk di sana itu literasi fiksi di indikator berikutnya, coba utamakan dulu literasinya fiksi. Jadi teman-teman pojok bacanya coba dibuat juga buku-buku yang bernuansa fiksi. Di dalam proses pembelajarannya juga kontennya ada literasi